Wadwipa untuk membeli Bank Mutiara. Tawaran sangat tinggi, 6,7 triliun rupiah. Aksi tawar Yawadwipa ini justru menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya berada di belakang Yawadwipa? Pemiliknya saya belum tahu dari mana ya, tetapi banyak sih katanya itu dari kalangan keuangan ya. Cuman menurut saya kalau dari kalangan keuangan kok berani gitu, makanya yang ditakutkan adalah ini apakah pencucian uang. Tidak banyak informasi mengenai pemilik Yawadwipa. Di websitenya hanya tertulis perusahaan didirikan Christopher Holm, seorang pemain Wall Street yang sukses mengawal sejumlah merger. Yawadwipa didirikan 9 Januari 2012 dengan modal awal 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 9 triliun rupiah. Dana itu cukup untuk mengakuisisi Bank Mutiara 6,7 triliun rupiah. Sejumlah nama pejabat disebut-sebut pernah didekati Yawadwipa untuk memuluskan jalan membeli Bank Mutiara. Kepala BKPM Gita Wirjawan yang juga merangkap Menteri Perdagangan membantah pernah terjadi pembicaraan mengenai pembelian Bank Mutiara. Ini bisa aja, nanti bisa menyebar kemana-mana. Michael Jackson masih jalan dan dansa, terus mau diapain lagi? Tergantung kalian kan, yang mau dipersepsiin apa. Jangan-jangan Michael Jackson anaknya ada 17, ya. Sekali lagi saya garis bawahi, lawyernya mereka, itu kan setiap hari saya ketemu banyak sekali calon investor, lawyernya mereka tanya saya mengenai prospek investasi di Indonesia. Saya ceritakan selaku Kepala BKPM bahwa iklim investasi di Indonesia itu baik sekali. Ya, ini kaitannya mau dikaitin kemana? Ke Michael Jackson lagi? Ayo. Apanya? Belum, itu hanya pertanyaan secara lisan saja. Kemudian muncul dugaan Yawadwipa hanyalah kendaraan orang tertentu untuk mengambil alih Bank Mutiara. Tidak mungkin perusahaan investasi berani menawar Bank Mutiara dengan harga tinggi. Ya, jangan sampai mereka membeli dengan harga yang tidak wajar gitu, karena seorang investor yang tahu kondisi Mutiara tentu tidak akan membeli sejumlah persis lagi yang ditawar 6,7 ya. Yang kedua, dia belum melakukan due diligence kan. Artinya due diligence kan orang yang mau beli barang, tentu barang itu akan dilihat dulu dong bagaimana kondisinya, baru dia nawar. Ini kan udah kasih berani angkat dulu tanpa melihat due diligence gitu ya. Nah, jadi menurut saya dana reksa yang sudah mendapat atau proposal dari mereka ya perlu diwaspadai. Kemudian Bank Indonesia, karena Bank Indonesia yang menentukan boleh tidaknya dibeli oleh mereka. Ada dugaan calon pembeli mengincar Bank Mutiara karena ada rencana pemerintah menjadikan Bank Mutiara sebagai bank pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Namun rencana menjadikan Bank Mutiara sebagai bank infrastruktur sudah ditolak Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Membangun sebuah bank untuk membiayai proyek-proyek besar itu bukan persoalan sederhana. Nggak bisa diciptakan begitu saja dari bank kecil kemudian main proyek besar. Pasti perlu waktu. Jadi saya tidak mau komentar lah. Menjual Bank Mutiara di tengah turbulensi politik yang berpusat di partai penguasa saat ini sangat beresiko. Terlebih ada kasus lama peninggalan Bank Senturi yang belum tuntas diselesaikan. Terlalu gegabah untuk melepas Bank Mutiara, apalagi dilepas pada perusahaan yang berumur jagung dan belum jelas motivasinya membeli Bank Mutiara. Tim Liputan, Metro TV.